terkait dengan yang itu, karena aku nggak mendasari dari itu kan, aku masa aku mendasari dari asumsi kan nggak bisa toh Pak saya. Saya tidak bisa mendasari dari asumsi teman saya. Jadi kita berdasarkan fakta persidangan aja. Terungkap nggak di persidangan itu? Kalau tidak terungkap di persidangan Pak, kita bicara ini aja. Kita bicara di luar nanti jadi liar nanti. Ada orang-orang yang tersinggung nanti. Kalau saya tidak mau berandai-andai, apalagi kalau mendasari dari asumsi. Nah, saya membaca dari dakwaan jaksa penuntut umum, di situ mengatakan bahwa eh, motivasinya kejadian ini adalah karena dendam sakit hati, gara-gara gara-gara nih, gara-gara Ririn ngasih modal 900.000, satu hari dijanji untuk keuntungan satu hari tapi nggak dikasih. Karena nggak dikasih, itulah langsung naik pitam. Itu dakwaan. Kata dakwaan. Kalau kalau terkait dengan itu tadi, yang duit-duit itu, saya juga nggak bisa berandai-andai, ya, nggak bisa berandai-andai. Nanti dasarnya saya adalah dari asumsi, jadi asumsi saya lagi, gitu. Jika itu benar, seandainya jika itu benar, maka silakan Bapak kotak-katik nih, kotak-katik nih. Ya mungkin untuk tim-tim yang di sana lah. Kok ada begini ya, kok ada gini ya, kredit ke sini ya, dia penerima kredit ya. Nah itu terserah, bukan bukan saya tidak mau bahas, tapi itu kan nggak ada di dalam dakwaan, begitu Pak. Oke, Mister J. Makanya saya lari ke situ kan karena topik kita di sini kan masih mencari tahu sebenarnya motif sesungguhnya gitu loh, Mister J. Makanya saya bilang kira-kira ada benang merahnya atau tidak di sini begitu, Mister J. Ya, ini Oke, silakan begini, Bang Rakyat Bersatu kalau mau ingin berkomentar. Ya, rakyat silakan dulu, bersatu, Mister J. silakan rakyat bersatu. Terima kasih Terzi, teman-teman semua. Selamat malam. Saya Syarif dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, Oh iya, malam. mohon informasi ya Mr. Z, teman-teman. Ketika Ririn menerima uang hasil dari gadai mobil ya di hotel, Hmm. itu apakah Ririn memegang BPKB juga? Dari mana dia dapat STNK? Namanya gadai ya. Gadai itu kan biasanya lepas ya, ada jaminan apa ya, orang nggak mungkin membayar gadai itu cuma dengan STNK doang ya. Ya, BPKB tentu diserahin dengan ada surat-surat begitu kira-kira. Apakah ada informasi yang lebih banyak tentang mobil digadaikan itu, bisa sih teman-teman? Kalau mobil itu digadai itu STNK, mobil digadai itu kan STNK, STNK doang ya? nggak ada ini, nggak ada BPKB-nya. Itu juga heran kalau merampok masa digadai, di yang disuruh gadai tetangga kita, ya, ya aneh lagi kalau misalnya itu Ririn, bener Ririn katakanlah gitu, ini ngerampok, kan tadi ada yang tapping tuh rampok, masa nggak ada di sekitar situ? Iya. Terus, Itu eee, logika aja. gadainya berapa ya Ririn dan Prio dapat ya? 100 juta ya? Beritanya begitu, benar ya Wih, Mas Aji? gadainya itu kalau nggak salah 15 juta, kemudian dipotong-dipotong itu. Teman-teman mungkin tahu 15 juta itu nggak jauh dari situ. Oh begitu, 15 juta ya? Mm-mm. 15 juta kalau nggak salah ditransfer 14 juta atau gimana itu, diambil diambil 3 juta berapa ke pertama, kemudian 10 juta yang berikutnya. Itu 14 juta, 14 juta. Ada upahnya juga itu. Ya. Melepas sebuah mobil dengan 15 juta dengan jaminan apa ya? Kenapa bisa
mudah saja melepas begitu dengan 15 juta ya? Ya, kita nggak ke situ Pak ya, itu kan teknis mereka yang tahu. Masalahnya kenapa Irfan yang disuruh gadai? Kalau memang, kalau memang, kalau memang niatnya ingin itu, kalau kalau Ririn nyuruh Irfan, artinya justru membuka itu, menunjukkan bahwa aku, nah, kan gitu, Nah, ya iya. kan? Masa gadainya di situ-situ aja? Iya. Eh, maksudnya kalau saya apa menggalinya seperti ini, Mr. Ji, Mr. Ji. Eh, apakah proses gadai itu merupakan dalam tanda kutip ya mungkin perlu diteliti lagi. Apakah ini berupa modus atau alibi dari bayaran gitu? Mungkin saja Prio ini dibayar dengan cara seperti itu begitu ya. Eh, maksud saya mau Bayaran menggali apa? seperti itu. Bayaran tentang apa? Bayaran terkait apa, Pak? Menurut Bapak? Bayaran terhadap bahwa Prio atau mungkin ya diduga itu telah melakukan pembunuhan ini begitu. Ada yang bayar gitu maksudnya. Ya, kalau memang mereka berdua itu, kalau mereka, ya itulah hasilnya, bukan bayaran. Ya mereka berdua itu. Kalau memang berdua, apalagi apalagi yang disorot di Briling kan siapa wajahnya Prio. Ya. Tapi kan kalau dibilang bayarannya melakukan ini kan nggak gitu. Yang dibayar itu debt collector itu yang dibayar. Kalau tugasmu sudah laksanakan dapat bayaran seperti yang terjadi di kepala kantor bank di mana di Jakarta itu. Nah, itu bayaran itu, sikat itu. Iya. Kalau sudah selesai saya bayar gitu. Kalau ini enggak kan bersama-sama terus, artinya hasilnya itu dinikmati berdua. Enggak, kalau dibayaran kan berarti menyewa pembunuh bayaran jadinya nanti nih. Maksudnya ya Prio dan Ririn ini bisa saja pembunuh bayaran dibayar oleh seseorang. Loh kan tadi Bapak bilang jangankan tuh ya kalau kalau itu saya belum mengarah ke situ Pak karena Iya, 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 gadenya saya kan gade mobil, uangnya kan diambil. Kalau uangnya diambil berarti kan ya pekerjaan itu dapatnya gadean mobil itu. Kalau gadenya mobil itu bukan bayarannya. Kalau ada bayaran lain misalnya ada kita tidak bisa mengandai-andai sih. Andai kata iya sih. Prio itu Nah, di tasnya itu terima uang 100 juta mungkin bisa ditanyakan. Tapi kan nggak ada semua itu. nggak ada Kalau nggak ada ya. motifnya perampokan Ririn dapatnya apa? Itulah yang saya ini. Adakah namanya rampok kok, rampok kok, rampok kok, aset disita itu rampok gimana itu? Itu sudah sering namanya rampok ya apa yang didapat itu langsung kabur, ya kan? Apa yang didapat kabur, ya kan? Jangankan 25 jam, kita ini 39 jam. Ya kalau rampok sepertinya jauh ya. Artinya Jauh, rampok Pak. itu Kalau seorang rampok itu, Pak, ya apa yang akan kita rampok itu sudah tertarget, Pak. benar. Dan begitu dapat, Pak, nggak mikir yang namanya gada itu nggak mikir, Pak. Jual lepas itu kalau rampok tuh. Iya benar. Nah, kalau rampok juga kan apa? Orang rampok ini kan perencanaan ya, perencanaan. Perencanaannya merampok begitu ya, bukan bunuh Ya. begitu ya. Itu Lagian nih, ya, lagian nih, kalau rampok mobil itu yang mobil Corolla itu, ya mobil Corolla perampok itu nggak mungkin memperbaiki mobil rusak, Pak. iya iya. Rampok Mana ada ini rampok yang memperbaiki mobil rusak ya jelas ketahuan lah. Rampok itu, saya udah pernah bilang di sini. Rampok itu meskipun itu mobil Ferrari sekalipun, kalau sudah habis bensin katakanlah atau berhenti tuh mobil, ditinggalkan itu Pak. benar.
Jangan langsung perbaiki, panggil bengkel itu nggak mungkin. Mohon maaf Mr. Ji, saya turun dulu Mr. Ji ya, mau mandi dulu ini. Oke, oke. Barusan pulang. Terima kasih dulu waktu Mr. Ji ya, sama semuanya, sama Oke dokter. Pak Saya Edi pernah ya. dengar Oke Pak Ya, Edi. suara. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Jasa Jogja, gade mobil korban ke orang yang dulunya dia bekerja untuk korban. Iyalah, kalau itu yang terjadi teman-teman, itu benar itu. Saya kalau sudah tahu ini hasil curian saya, masa saya suruh jual ke teman saya? Mas, teman saya pasti tahu dari mana kau, dari sini kan begitu. Harusnya harus dibuang jauh-jauh supaya aman. Benar ini Pak siapa namanya? Pak Iwan ya. Faktor kalau kalau gade juga nggak mungkin lah. Gade itu ya, kalau rampok itu ya apa yang kita bisa ambil sudah kita habiskan, hilangkan jejak. Masa minta tolong orang, ini contoh ya, seandainya itu Ririn minta tolong Evan itu kan iparnya, tolong gadekan misalnya nih. Kalau Ririn itu pasti langsung ketahuan. Jopro kasus ini yang bikin ribet, gimana caranya 4 orang itu ditiadakan atau tak diikut sertakannya. Pak Jopro itu kan dulu waktu perlawanan itu kan dibacakan oleh Priok. Kemudian suratnya kan, keterangan itu kan sudah dibacakan, artinya sudah tercatat toh, sudah diterima oleh hakim kan. Kemudian ini ada keterangan baru lagi. Sahrul, Evan mantan karyawan Budi, betul. Tapi statusnya Evan kan iparnya Ririn ya kalau nggak salah ya. Nyuruh gadenya itu pakai nomor Budi, betul, betul. Yang dimaksudkan Evan kan. Terus yang seolah-olah Budi itu kan Ririn kan, contohnya kan. Begitu ya, Kirsun ya. Saya ini seolah-olah ini Budi, meskipun saya ini Ririn. Lah masa saya ini Ririn minta tolong Evan bahasanya. Walaupun saya menggunakan handphone Budi. Iya, mau tidak mau pasti akan terungkap lah kalau cuman mobil itu. Kamu percaya yang mana gimana maksudnya? Ari Arsandi, percaya yang mana? Percaya apanya nih? Pembunuhnya siapa gitu ya? Maksudnya. Izin bertanya Mr. Ji, teman-teman. Boleh, boleh, boleh. Pak, suaranya dikencengin, Pak. Ini kecil sekali telinga saya sampai gatal. Gitu ya. Oke, cukup? Ya, Oke. ya, Nah, bagus. berkenaan video CCTV yang di depan toko ya, apakah itu memenuhi syarat formil dalam pengambilan CCTV itu, video itu uh, untuk dijadikan bukti ya, Mr. Ji. Kalau seandainya dicomot-comot begitu, bahkan udah itu diedit, disambung-sambungin gitu, itu kan nggak serta-merta bisa dijadikan bukti di dalam persidangan ya. Saya dengar itu kalau dalam KUHP baru itu kan ada ketentuan yang harus dijalani supaya bukti elektronik itu bisa dijadikan ya, video elektronik itu bisa dijadikan sebuah bukti dalam persidangan. Begitu ya, Mr. Zi. Apakah telah ada ini ya, telah ada uji
uji forensiknya, terus secara formil itu step-step sita berita acara, sita CCTV-nya sesuai dengan prosedur dan izin dari pengadilan untuk membawa dan sebagainya. Apakah sudah ada ya berita informasi tentang syarat formilnya begitu, Mas Haji? Oke Pak, sabar dulu ya Pak. Saya akan berikan itu. Tapi gini, karena saya tadi sudah menyampaikan ini terkait dengan motif, apa sebenarnya motif dalam tindak pidana itu? Makanya tadi ada yang tapping-tapping itu motifnya rampok, warisan, harta, kemudian dan apa sih sebenarnya yang namanya motif itu? Nih teman-teman saya, asisten saya biar ini dulu ya, biar nyampaikan dulu nanti setelah itu ke Pak Rakyat ya. Motif tindak pidana adalah alasan atau dorongan psikologis yang melatar belakangi seseorang melakukan suatu kejahatan. Singkatnya, motif menjawab pertanyaan mengapa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, misalnya karena dendam, motif ekonomi, atau asmara. Perbedaan motif dan niat, mens rea. Meskipun sering disamakan, dalam ilmu hukum pidana, motif dan niat memiliki makna yang sangat berbeda. Motif, alasan dasar yang mendorong seseorang bertindak, latar belakang. Niat, mens rea, keadaan mental atau kesadaran seseorang saat memutuskan untuk melakukan kejahatan tersebut. Contoh kategori motif. Berdasarkan dan kriminologi, motif umumnya terbagi menjadi dua kelompok besar. 1. Motif emosional, berhubungan dengan perasaan negatif seperti marah, benci, cemburu, atau dendam. 2. Motif instrumental, berhubungan dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan material atau status, seperti harta, pencurian untuk bayar utang, kekuasaan, atau popularitas. Kedudukan motif di mata hukum. Dalam pembuktian di pengadilan, motif bukanlah syarat mutlak atau unsur utama dari suatu tindak pidana. Hal ini berbeda dengan niat yang wajib dibuktikan. Meskipun demikian, penegak hukum dan hakim kerap membuktikan motif untuk 1. Membuat jalan cerita kejahatan menjadi logis. 2. Mengetahui apakah suatu tindak pidana dilakukan dengan rencana atau tidak. Dan 3. Menentukan tingkat keringanan atau pemberatan hukuman bagi pelaku. Oke, itulah yang dinamakan motif teman-teman. Jadi dorongan atau motivasi apa yang melatar belakangi dia melakukan perbuatan kejahatan itu. Oke, kalau apa namanya niat jahat ya mens rea itu dia melakukan itu dengan kesadaran secara psikologis. Selamat malam Bang Maksi. Malam Mr. G, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah konferensi persnya sudah? Juga Bang Rakyat, Bang Dr. Seven ya itu ya. Ya, Dr. Seven itu mantan kepala bank. Oh, mantan kepala bank. Oke, selamat malam semuanya Mr. G. Ya, langsung. Saja itu saya baru simak Mr. G itu bagaimana kira-kira tadi yang Dapat dua bang lah, dapat dua mawar, terima kasih. Dapat dua mawar. Kamu yang mengasih. Mr. G. Ya. Yang banyak. Tadi itu Mr. G apa tadi saya cuma dengar sepintas tadi mengenai apa motif apa yang paling tadi yang di Mr. G terangkan tadi itu. Iya, di dalam kasus ini Bang Maksi, kasus Indramayu sebenarnya motifnya apa? Karena banyak yang berseliweran itu motifnya, ada yang motifnya perampokan, ada yang motifnya utang piutang, ada yang motifnya bisnis gitu kan, ada yang motifnya awal-awal tuh dendam karena 750.000. Nah itu kan jadi bias semua ya Bang Maksi ya. Betul. Nah, kita kan belum ketemu nih ceritanya. Nah, kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya motifnya itu, gitu loh Bang Masih. Kalau dakwaan ya Mr. G ya. Kalau
kalau dakwanya bisnis, Bang Maksi. Dendam dan ini ingin menguasai harta gitu, ya kan? Nah, dakwaannya itu bisnis, bisnis minyak goreng. Apa itu? Kan bisnis minyak goreng. Bisnis minyak goreng, kemudian menagih keuntungan dalam satu hari tidak dikasih, kemudian timbullah rasa dendam. Gara-gara uang modal 900.000. Tapi menjanjikan, di situ ada kok menjanjikan 100 juta. Astaga, kan begitu. Ya, Makanya kita ulas nih, apa sih sebenarnya motifnya dalam kasus ini, Bang Maksi? Karena saya belum menemukan motif, karena motif yang pertama disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat adalah motif itu, bisnis tadi ya, bisnis. motif sewa rental itu, ya, rental mobil nih. Dengerin dulu ya Bang Maksi ya, asisten saya bicara dulu ya. Mesti, tapi motifnya bukan masalah karung beras sama telur, enggak, bukan? Yang ketawa Mister Ji. Ah, itu 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 CCTV menurut pendapatnya sana, menurut pendapatnya Pak polisinya itu mayat, menurut Ririn itu beras. Silakan mereka buktikan, bukan kita yang membuktikan ya. Ya, betul. Lanjut. Ya. Oke. Asisten, kasih dengar dulu tuh Bang Maksi tuh. Pakai lipstick dulu, nggak enak saya sama itu pengacara ini. Pakai lipstick, ya, pakai lipstick ya. Motif utama kasus pembunuhan berencana satu keluarga, 5 orang, di Indramayu adalah sakit hati, dendam, dan ekonomi. Pelaku utama kesal karena uang sewa mobil sebesar Rp750.000 tidak dikembalikan korban setelah kendaraan yang disewa mogok. Berikut adalah rincian lengkap mengenai motif dan latar belakang kasus tersebut. 1. Sakit hati dan dendam. Pelaku utama berinisial R sakit hati kepada korban Budi Awaludin karena uang sewa mobil yang telah dibayarkan tidak dikembalikan dan sudah terpakai oleh korban. 2. Keinginan menguasai harta. Setelah membunuh para korban, pelaku membawa kabur kendaraan, perhiasan, dan barang berharga lainnya milik keluarga korban untuk dijual. 3. Imbalan eksekutor. Pelaku R mengajak rekannya berinisial P dengan menjanjikan bayaran sebesar 100 juta rupiah untuk membantu menghabisi nyawa korban. Dan 4. Menghilangkan saksi. Untuk menutupi kejahatan pertamanya, pelaku akhirnya menghabisi nyawa seluruh anggota keluarga korban, termasuk orang tua, istri, dan anak-anak di rumah tersebut dan menguburkannya di pekarangan belakang. Inilah yang asisten saya itu mengabarkan seperti itu, Bang Maksi. Siap, Mister Ji. Mister Ji, Ya, silakan. kalau kita bicara sementara ini kan artinya masih yang terungkap fakta-fakta di persidangan kan. Tapi perlu diuji. Menurut keterangan beliau terungkap di persidangan itu kan mengenai poin 3 tadi itu yang menguasai harta juga termasuk barang emas, kan kita termasuk mobil yang digadaikan lah ya, Mister Ji. Kan kalau terkait bisnis itu belum terungkap di persidangan kan? Apa terkait apa? Kalau terkait dendam itu kan belum terungkap di persidangan kan? Belum. Yang terungkap di persidangan adalah penguasaan harta tadi, uang dan barang-barang emas itu kan, Mister Ji, dan juga yang mobil ditransfer oleh si Evan. Ya. Pria ngambil kan itu fakta-fakta terungkap. Jadi saya pikir untuk sementara ini tetap masih penguasaan itu, Mister Ji. Kalau
yang motif bisnis dendam belum ada itu. Kan begitu Mr. Ji? Ya. Sampai saat ini. Tapi Mr. Ji begini Mr. Ji. Hmm. Memang sih kita masih menunggu Mr. Ji. Menunggu artinya putusan kan nanti kan Mr. Ji ya kan? Hmm. Kan masih pleidoy aja belum kan. Kemudian Ririn sudah ya keterangan Ririn tanggal berapa? 11. Udah, ya. Ya Mr. Ji ya. Untuk Rencananya Priyo dibacakan tanggal 10. Priyo tanggal 10 tuntutan. Hmm. Ririn Ya hari berikutnya mungkin. oke. Ririn sudah kan keterangan terdakwa sudah kan? Udah. Terdakwa Ririn. Iya. Oh, tapi kita kayaknya meleset Mr. Ji ya. Kita punya prediksi. Apa prediksi saya apa? Lupa tuh. Saya prediksi jangan-jangan Ririn mengaku Ririn pelaku dan juga Ririn menggandeng Priyo, tapi tipis. Saya bilang itu tipis. Beda dengan prediksi kita waktu Priyo kan, dengan Mr. Ji. Saya tetap bela Priyo lah. Priyo itu orang jujur kok. Ya pastilah Mr. Ji. Ya, jujur Priyo itu. Nah, Kata Maca itu loh, jujur. Ngomong apa kamu nih Maca? Mr. Ji, pertanyaan ini Mr. Ji. Misalkan Naik sini lah, Maca, naik sini ngomong lah. Daripada tapping saya nggak baca itu tappinganmu. Naik sini. Misalkan Mr. Ji. Misalkan ketika nanti agenda vonis nanti Mr. Ji. Kan sampai saat ini 4 orang itu belum ada yang muncul kan? 4 nama. Aman yang CS kan? Belum. Belum pernah muncul. Nah, kalaulah dia tidak muncul sampai agenda putusan pengadilan nanti Mr. Ji. Nah itu seru Mr. Ji. Kalau hadir salah satu muncul aja. Apa Amaniani atau Joko, maka ini bisa berubah arah kan. Tapi kalau nggak muncul Mr. Ji, di antara 4 itu Mr. Ji salah satu aja tidak muncul sampai di mana putusan majelis hakim Mr. Ji. Nah, bagaimana kira-kira itu Bapak Mr. Ji? Demikian. Oke. Di-mute dulu. Bang Masih itu suaranya kok kresek-kresek. Handphone baru ya? Gini, sebelum ke situ Bang Maksi ya, saya jawab dulu rakyat ya. Rakyat jelata terkait dengan CCTV. Bagaimana sih syarat sahnya secara formil dan material kan begitu. Ya. Alah, Maca ini ganggu aja nih. Tak blokir kamu Maca, maaf Maca. Nggak bermutu. Oke ya, Maca, bye-bye. Jadi gini Bang Masih, Bang, siapa namanya Bang Rakyat. Ya, makasih Bang. CCTV itu memang kalau bisa menjadi bukti primer ketika dia bisa menyorot kejadian langsung. Tetapi ini yang kemarin itu kan bukti petunjuk. Bisa menjadi sah. Tadi kan nanya mengenai sah ya, ketika syarat formil dan materialnya terpenuhi. Apa syaratnya? Cara memperolehnya, ya kan? Kemudian cara menyimpannya, ya kan? Kemudian cara menyajikannya di pengadilan. Tentu saja cara-cara itu harus terpenuhi semua dulu. Ya, memang benar CCTV itu bagian daripada bukti elektronik. Elektronik itu sebagai alat bukti yang sah jika
terpenuhi syarat material dan formil. Setuju ya? Ya, setuju. Terima kasih, Bang. Setuju. Pertanyaannya, apakah itu sudah dilakukan? Nah, ternyata belum. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Kenapa bisa barusan ini kita dengar ada bukti susulan nih. Ya, semalam juga ditanya nih ya. Ada bukti susulan di saat-saat akhir, ya di saat-saat mendekati akhir persidangan. Itu juga menimbulkan pertanyaan gitu ya. Oke. Ketika nanti kalau dipenuhi, saya tidak tahu nih CCTV-nya itu masih original atau sudah mengalami apa ya, distorsi. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Jadi mengenai sah atau tidaknya, yang jelas saya mengatakan bahwa kalau untuk sah atau tidaknya alat bukti itu harus terpenuhi syarat material dan syarat formil. Oke. Yang bisa menilai silakan hakim di sana, bukan saya yang menilai. Demikian Bang Rakyat. Nah, terkait dengan tadi Bang Maksi, terkait dengan nama 4 orang. Nah, sekarang begini, masing-masing pengakuan daripada terdakwa, mohon maaf nih kalau Priyo jadi saksi Ririn itu nggak disumpah, benar atau tidak itu kan hakim yang menilai, karena resikonya yang tidak disumpah itu tidak memiliki konsekuensi hukum, dan di statusnya sebagai terdakwa tentu saja dia bisa mengucapkan apa saja dengan niat untuk melindungi dirinya. Priyo dan Ririn masing-masing bertahan pada keterangannya sendiri-sendiri. Sebenarnya kedua-duanya ini harusnya itu sama keterangannya, wong namanya juga bersama-sama, sesuai dengan dakwaan jaksa kan mereka bersama-sama, tapi keterangannya jadi berbeda-beda. Nah, bagaimana hakim nanti dalam mengambil keputusan? Ini dulu, terkait dengan 4 nama yang sampai saat ini masih bertahan oleh Ririn, yaitu tanggung jawabnya pengacara waktu pledoi nanti, karena masih ada kesempatan tuh Bang, masih sebelum putusan tuh kan pastilah pengacara diberikan kesempatan mau mengutarakan apa saja terkait dengan proses hukum. Nah, masih juga ada kesempatan berikutnya. Apakah pada kesempatan itu dituangkan itu alasan-alasan itu? Kenapa masih ada 4 nama? Kenapa bertahan di 4 nama? Karena Ririn kan pengacaranya kan si Tony lah yang akan mengungkapkan itu, Bang Maksi. Kemudian kalau Priyo dalam keterangannya dia mengatakan bahwa Ririn adalah pelaku tunggal, itu juga tidak bisa berdiri sendiri, karena harus juga didukung dengan bukti-bukti yang lain, seperti seringlah Bang Maksi katakan. Oke, katakanlah ada palu, ada CCTV, sudah mengarah ke situ belum nih? Karena kalau Bang Maksi, saya kasih lihat nih Bang Maksi ya. Kalau Bang Maksi baca ini Bang Maksi, ini nih, polisi mengungkap motif dibalik hilangnya satu keluarga ini. Itu dia malah nggak menggunakan palu. Kemarin kita sudah bahas tuh, menggunakan pipa besi. Coba Bang Maksi, polisi loh yang menyampaikan, bukan saya. Nah, kalau polisi yang menyampaikan begitu artinya apa? Artinya kan dia sudah nanya-nanya sama tersangkanya. Silakan Bang Maksi.
Iya, Mr. Ji. Emang ini jadi menarik untuk edukasi nih kasus ini, Mr. Ji. Iya, Terlepas betul. memang ada pro dan kontra ya, tapi kita bicara edukasi saja lah. Ya kan, Mr. Ji. Jadi kita bicara soal berdasarkan KUHP dan fakta persidangan. Nah, itu dia, Mr. Ji. Sementara penyidik polisi menyatakan itu pipa besi, kemudian dapat palu lagi baru, Hmm. bukti baru kan, barang bukti. Lalu baru CCTV. Nah, memang saya pikir hal yang wajar ketika Prof Yongki, Mr. Ji, kan saya bilang yang saksi ahli itu ahli mengatakan itu tidak profesional antara JPU dan penyidik, dua-duanya dikritisi kan, Iya. dikritisi karena memang seharusnya kan kalau kita mau kembali ke awal ya, penyelidikan dan penyidikan kemudian diserahkan kepada JPU juga terlalu cepat untuk mengambil berkas itu di P21 kan, Mr. Ji kan. Mr. Ji paham lah, soalnya kan Iya. kenapa JPU juga langsung dia terima. Makanya sebetulnya memang itulah ya keahliannya Mr. Ji lah dulu begitu, buru-buru pokoknya bagaimana caranya ini didorong langsung ke JPU. Jadi beban pembuktian sudah berpindah. Itu kan tradisi lama, Mr. Ji. Harusnya udah dihilangkan tradisi ini. Dan kemudian kembali lagi ke JPU, kenapa JPU juga buru-buru terima? Bikin aja P19 sampai botak. Kan, Mr. Ji kan? Hmm. 19, 18, 19, 19 terus. Kan begitu. Iya, tapi kan ada kalau P19 P19 3 kali itu kan nggak boleh. Makanya Mr. Ji dapat kritikan dari. Jadi saya pikir yang disampaikan oleh Prof Yongki itu sebagai ahli ya berdasar, Mr. Ji. Iya kan? Dan terbukti dia bukti ada keterangan diri Ririn terkait TKP baru. Jadi dua kan? Iya. Itu Mungkin keterangan itu pun belum bisa dipastikan, Mr. Ji. Apakah itu benar-benar TKP memang TKP yang di kios itu? belum Karena kan belum kan? Karena Ririn sendiri menyatakan ya kembali tadi motif beras dan motif telur. Barangkali Ririn pengen ada ini, mungkin sudah ada yang pesan kali kan untuk beras sama telur, Mr. Ji. Iya. Ya untuk Iya. bisnis. Iya. Kan, Mr. Ji. Bisa aja berbisnis telur sama beras, Mr. Ji. Kita kan nggak tahu ada pesanan. Itu Iya. ambil sama Ririn gitu loh. Iya. Jadi nggak ada yang bisa terawang, Mr. Ji. Nggak ada yang bisa terawang masalah yang dibawa Ririn sama pria itu. Belum bisa. Iya. Belum bisa yang terawang itu. Tapi begini, Mr. Ji. Boleh. Kan terkait CCTV, walaupun memang itu CCTV jelas sudah diakui tidak melalui proses digital forensik, jelas itu cacat. Iya. Perolehannya tidak sesuai dengan syarat formil dan material ya, Mr. Ji. Iya. Itu jelas, itu diakui itu. Nah, cuman Mr. Ji pada saat ditayangkan itu CCTV di kios, ditanya Ririn, apakah Ririn mengakui bahwa Ririn itu, Mr. Ji kan? Iya, dia ya. Saya ingat dulu kita, Mr. Ji, tapi udah lama juga sih pengalaman nih, Mr. Ji. Waktu kita tangani, sudah lama, pada 2020 kalau tidak salah. Masih COVID itu, Mr. Ji. Jadi ada persoalan sih tindak pidana 170. Akhirnya klien kita juga masuk juga dia. Nah, ada rekaman video waktu itu pakai handphone. Kita protes sama JPU di persidangan, keberatan gara-gara rekaman di handphone kan ditaruh di CD, dipindahkan. Itu tidak melalui proses digital forensik, Mr. Ji. Jadi syarat formil oke. Istilahnya berita acara penyitaan dan berita acara apa? Ya. Surat perintah. Surat perintah jelas, itu kan 3 surat tuh. Surat perintah penyitaan, kemudian berita acara penyitaan,
kemudian penetapan dari Persetujuan. pengadilan, izin Ya, pengadilan itu ada. Tapi ya. ketika syarat-syarat materialnya kita tanyakan, itu tidak terpenuhi, tidak melalui proses digital forensik, kita protes. Tapi waktu itu majelis hakim menyatakan apa? Karena klien kita mengatakan bahwa dia ada di situ, di video itu, akhirnya majelis hakim menyatakan itu bagian dari alat bukti tambahan. Tapi waktu itu masih yang lama ya, Mister Kuap lama 184. Jadi masih disebut bukti rekaman itu masih sebagai alat bukti petunjuk, Mister Ji, petunjuk. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah berdiri sendiri, beda konteksnya. Iya kan? Ya. Udah berdiri sendiri. Kalau dulu kan boleh dibilang cuma tambahan. Jadi waktu itu hakim memang waktu itu protes, hakim bilang itu sebagai tambahan dan kemudian itu digunakan karena terdakwa mengakui Mr. Ji. Saya ingat itu. Jadi nggak melalui syarat material karena hakim menyatakan bahwa itu hanya sebagai alat bukti tambahan saja, Mr. Ji. Ya, karena yang lain sudah cukup kan? Ya, artinya dia itu ada pengakuan dari si tersangka sendiri bahwa dia di situ gitu loh, walaupun dia ngelak, dia tidak melakukan pengeroyokan. Dia ada di situ dia. Iya. Betul. Nah, kalau ini kan konteksnya beda kan dengan Ririn nih. Beda karena memang itu tadi belum ada yang mengarah toh. Yang mengarah masalahnya. Ya, Beda dengan waktu kita tangani itu, klien kita memang mengarah dia melakukan penyerangan, Mr. Ji, di video itu, walaupun tidak melalui proses digital forensik. Gitu loh. betul. Nah, ini yang sangat berbeda, Mr. Ji kan. Ya, Masalahnya ini, kalau itu mayat kan terlihat mengarah langsung, nah otomatis masuklah itu barang. Ini kan masalahnya berasal dari itu, telur. iya. Berarti ada dua keterangan yang berbeda dan masing-masing belum ada keyakinan di situ. Ya, Oke, Bang Masih, saya bacakan dulu ini Bang Masih ya, nanti biar enak ya. Ya Bang Masih ya, oke ya teman-teman. Ini kan sudah sampai tahap sekarang ini ya teman-teman ya. Sampai tahap sekarang ini bunyi dari KUHP, saya bacakan di pasal 229 ayat 1 yang akan datang ini ya. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter atau ahli lainnya, termasuk di situ ada ahli forensik ya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Oke. Semua ketentuan sebagaimana saksi berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Nih teman-teman, kemarin kan ada yang bertanya, boleh nggak kira-kira kalau ahli itu ahli bermain-main? Tidak boleh sebenarnya teman-teman ya. Kemudian nih pasal 230 ayat 1. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Ini untuk membandingkan teman-teman. Ya. Ayat 2, dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau advokatnya terhadap hasil keterangan ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut. Coba.
keterangan ahli itu loh bisa direvisi. Ayat 3. Penelitian ulang sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personel yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. Wah, keren lu. Bang Masih gimana nih? Keren nih, keren nih. Ayo Bang, naik dulu Bang. Ya, teman-teman ya, tadi ini saya sudah bacakan ya terkait dengan apa yang saya bacakan tadi bahwa keterangan ahli pun kalau disanggah bisa juga melakukan pemeriksaan ulang teman-teman. Ya, ini saya tidak tahu nih ya. Ini saya tidak tahu apakah nanti keterangan ahli digital forensik itu diterima atau tidak. Saya tidak tahu. Oke, saya sapa dulu, ini ada Jelita. Selamat malam Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mr. Z. Waalaikumsalam. Malam, Bang Rakyat bersatu. Lah, Bang Maksi kemana nih? Dia lagi nyetir tuh, dia mungkin lagi dikawal sama forerunner itu. Oh, mantap, mantap. Saya sebenarnya ingin bertanya-tanya kepada Jelita ini. Kenapa semalam saya panggil-panggil tidak nyaut-nyaut? Mr. Z, saya itu kan pagi-pagi udah harus jam 5 itu udah harus nyiapin es batu kan buat langganan-langganan yang jualan pagi-pagi Mr. Z. Jadi mata ini nggak kuat melek Mr. Z. Ya, kalau begitu kan minimal ada kata-kata. Saya sampai bilang begini loh, ini Mbak Jelita kalau malam dikit aja di tempat saya mesti tidur. Nah sebenarnya tadi siang itu aku kan penasaran nih. Ini malam tidak ada komal di saya, tapi dipanggil nggak nyaut. Ternyata kok komal di tempat bank itu. Makanya aku ngikutin di bawah malah nakal juga. Mr. G aku turun ya, Mr. G naik. Lu kan lucu namanya itu. Enggak, bukan gitu Mr. Z. Itu kan saya masuknya pagi, udah beres semuanya, terus saya masuk di situ Mr. Z. Yang jenggele dong, udah sarapan, udah mandi Mr. Z. Nah, seger itu. Mr. Z juga semalam kan buka komalnya agak malam itu. Genteni aku Mr. Z. Nah terus kalau aku turun itu kan karena itu komalnya penuh. Nah kan di atas itu udah ada gini loh Mr. Z. Emang ini saya bebek apa ya? Emang apa saya kambing itu ya? Dibilang ternak. Iya. Ada kata-kata yang saya dengar begini, inilah anak buahnya Mr. Z, ngeyel katanya. Bukan anak buah Mr. Z ngomongnya, ternak. Oh, ternak? Bilang begitu? Saya dibilang ternak Mr. Z. Begitu aku naik, kau nggak bersuara ya? Ya, suhu saya itu dong. Mr. D, sama suhu sama guru saya ini nggak bisa teriak-teriak, Mister. Ya kan? Tidak, kan aku naik ke atas. Kan aku naik ke atas toh. Silakan bertanya gitu kan hostnya kan. Kok nggak ada pertanyaan ya? Langsung pada gagu kan mulutnya. Yang teriak-teriak, yang bilang ternak, yang apa juga gagu. Orang saya pun diserangnya karena saya ngomong udah gitu dia salah dengar, Mister. Apa saya yang salah ngomong atau dia yang salah dengar, saya juga nggak ini nih. Tapi diserangnya nggak berkaitan. Kamu benar. Makanya saya tungguin di bawah, malah Jelita bilang, aku turun Mr. G aja yang naik. Waduh, kelakuan nih.
Aduh, maaf Mr. Z. Nih Mr. Z, saya satu koma juga kalau tadi sama Bang Rakyat bersatu nih. Dia punya asumsi Ya, atau narasi juga unik loh Mr. Z. Nggak semua orang berpikir ke arah situ tadi. Tahu ya nggak Mr. kita Z, narasi dia apa? Tapi sedikit saya bilang nih, enak nih kalau dia ngomong nih Mr. Z. ya silakan, nggak Gi- apa-apa. Gimana Bang Rakyat tadi, dia tuh menduga gini, nggak masa sih polisi tidak seprofesional itu kurang lebih ya. Tidak seprofesional itu, jaksa pastikan profesional lah, kurang lebih begitulah. Jangan-jangan ini apa ya, dikondisikan supaya tidak terungkap. Gimana tadi Bang Rakyat? Ya, apa melihat dari perjalanan persidangan ini kan sepertinya apa ya? Sehingga kita muncul loh, kayaknya ini apa ya? Sesuatu yang aneh gitu lah ya, perjalanan hukum ini, ya, persidangan ini. Sesuatu yang aneh, jangan-jangan kan gitu jadinya gitu, Bu Jelita. Bener-bener, lanjut Bang, lanjut. Bang Rakyat lanjut. Oh ya, tapi sebelumnya ini kalau seandainya kita buka tentang topik ini, mungkin Mr. Z nggak begitu setuju kali ya, sebab ini di luar dari fakta persidangan mungkin. Bagaimana Nggak kira-kira Mr. apa-apa. Z? Kalau ngomong tuh nggak apa-apa. Tapi kan yang penting jangan dimintai pendapat yang di luar nalar saya. Pasti saya Oh nggak gitu. tahu. Oke. Ini kan diduga semuanya ya. Saya melihat ini kan dari penyidik juga itu saya mengatakan dalam tanda kutip under profesionalisme. Ya, Anda profesionalisme itu dibuktikan dengan ya adanya apa bukti yang tidak kuat, yang tidak langsung begitu ya, langsung dilimpahkan ke JPU, terus juga ada kedengaran ada pemaksaan atau kekerasan terhadap Ririn, ada juga kartu SIM yang hilang, yang apa kata kata JPU hilangnya di apa maksudnya uh, begitunya dari penyidik mengatakan mungkin hilangnya maksudnya udah diserahin ke JPU begitu kan. Jadi dua pihak ini kan lempar-lemparan di mana hilangnya gitu ya. Terus juga WA-nya yang aplikasi ini dihapus dan juga apa nama-nama 4 orang itu tidak dikejar gitu ya. Ini kan sesuatu yang menjadi membuat kita bertanya-tanya dan kelihatan sekali itu Anda profesionalisme. Nah, begitu juga di JPU. JPU juga menerima itu kok rasanya dalam tanda kutip ceroboh banget ya, ceroboh banget dengan bukti-bukti begitu, dengan dakwaan yang bisa seumur hidup atau mati itu, terus buktinya segitu gampangnya gitu, segitu remehnya kelihatan begitu ya. Nah ini ada apa kan gitu ya, ada apa. Terus ya kita lihat juga hakim nanya, bahkan hakim ataupun JPU terakhir memunculkan bukti CCTV yang di toko bangunan, yang di toko yang mengangkat mayat atau mengangkat pras itulah ya. Nah itu kan juga lemah ya uh, uh, bukti video elektronik itu yang harus memenuhi unsur material dan formil. Itu juga lemah dipandang oleh hakim tentunya. Nah jadi semuanya ini mengarahkan kepada Ririn bisa lebih bebas nih. Sebab nggak ada bukti yang langsung juga nggak ada. Terus juga Prio juga apa pelin-pelan, bukan pelin-pelan ya, berubah-ubah ini. Apakah ini semua ini settingan dari A sampai Z ini ya, gitu ya. Nah, kalaulah seandainya begitu, kita hubungkan dengan kenapa tidak dikejar 4 orang ini. Nah, kita juga lihat bahwa kalau KDM mungkin beliau sudah punya informasi intelijen juga ya, dan beliau fokus nih, maksudnya getol banget ini mencari AY ini. Terus Ririn juga spontanitas, AY begitu ya. Terus juga uh, Tony juga. Jadi sepertinya dihubungkan dengan data-data AY berkasus di BJB dengan ada yang mengatakan 24 M ataupun ada kedengaran juga yang 100-an M gitu ya. Dan pimpinannya dulu adalah istrinya istrinya Pak Sahroni. Nah, apakah ini bisa apa ya
dicurigai ataupun dipandang diarahkan pandangan penelusuran hukumnya, penyelidikan atau penyidikannya hubungan skandal BJB ini dengan istrinya Pak Budi begitu, istrinya Pak Saroni. Jadi the domain of this case adalah kasus BJB begitu kira-kira. Itu kan sebuah apa saja ya, sebuah pandangan liar aja. Begitu misalnya dan teman-teman. Oke, oke. Saya pahami itu apa yang disampaikan itu. Tapi saya mau teman kita sapa dulu. Woman in Love, silakan. Selamat malam, assalamualaikum. Malam Mr. Z, malam rakyat bersatu, malam Mbak Jelita. Saya dari Bogor. Ya, silakan Bu. Hampir seminggu lebih ya saya mengamati, ikut diskusi, tapi hanya sebagai nyimak ya Pak. Dan Iya, kebetulan boleh. background juga masih kuliah di Fakultas Hukum UDB. Wow, keren ya, yuk. Tapi masih mahasiswa Mr. Z. Oh, Wow. nggak apa-apa. Ayah, mungkin ada manfaat di sini. Sempat dari berbagai diskusi di kampus sempat kita singgung tuh, kita diskusi internal lah dengan dosen juga. Ya, Jadi memang sore saya dengerin live-nya Mr. Z yang Zoom lewat YouTube ya waktu itu. Itu Ya, rentang waktu ya, rentang waktu yang kayak Mbak Jelita ceritakan, kita kan belum maparin rentang waktunya tuh dari si Ririn dan si Prio bawa jenazah, terus kenapa dia sampai digadaikan tuh kayaknya udah nggak sinkron menurut saya ya, opini saya. Kedua, saya juga setuju dengan rakyat bersatu, Bapak. Sepertinya sih ini bukan murni hanya tentang pembunuhan yang 5 orang ini. Di balik itu ada cerita gitu ya. Jadi kayaknya sih ada konspirasi mengenai uang dari Bank BJB. Bagi semaksimal pun mungkin mereka menutupi sampai terjadinya dua terdakwa saja gitu loh. Nggak dibuka, di open. Kalau memang Prio itu dia membunuh atau dengan Ririn, ceritanya benar kata Mr. Z. Hanya sampai di situ. Kenapa tidak ada cerita sambungan ketika dia mengeksekusi keluarganya Pak Budi ya? Gitu. Dari anak, nggak ada tuh ceritanya di pengadilan. Saya tergelitik aja, bukan saya membela Ririn ya dan pengacara Tony, bukan. Nalar ilmu dan yang lagi dibelajarin gitu loh Mr. Z. Dan rasa kemanusiaan kita tuh nggak, gimana nih konspirasi, mereka tuh berusaha sampai diblok biar terjadi hanya 2 orang aja gitu loh. Menurut Mr. Z, jika memang nanti ada putusan pengadilan, bagaimana cara pembuktian hakim tuh? Dengan yang tidak sinkronisasi dan alat bukti juga pengakuan 2 terdakwa yang tadinya berteman bertolak belakang. Dia mengakui, dia tidak. Dia memegang, dia tidak. Gitu loh Mr. Z. Nusu, makasih ya Mr. Z dikasih kesempatan untuk naik. baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap di sini dulu ya. Tetap di sini dulu. Siap Mr. Z. Insya Allah nih nambah nih karena cara bicaranya sudah enak. Tinggal ditambahi dikit, dipupuk, langsung gas ini. Keren ya. Siap Mr. Z. Belajar terus dari live-nya Mr. Z. Sampai Iya. malam loh. Iya haruslah. Kalau di YouTube saya itu tidak ada yang saya potong-potong. Siap. Ya, yang saya potong hanyalah karena kalau durasi 3 jam, maka saya ambil 1 jam sampai tuntas. Iya, jadi Artinya kita dengerin live-nya Mr. Z itu mungkin karena background saya masih kuliah, tapi yang umum pun orang jadi paham gitu loh. Sebenarnya hukum itu kan keadilan kedua belah pihak. Pak Tony membela begitu, membela hak hukumnya si Ririn, bukan membela perbuatannya. Kita pun begitu. Kita membela hak hukum seseorang, bukan perbuatan seseorang. Dan itu udah diatur undang-undang ya, kalau pengacara atau apa kita memang harus membela hak hukum. Even dia itu memang penjahat atau apa, tapi kan mereka punya hak hukum sesuai kaidahnya gitu loh, Mister. Makasih ya, Mister Lee Z.
Ya, beres. Saya ini dulu ya teman-teman ya. Saya jawab dulu yang tadi ya. Ini kebetulan hampir bersamaan dengan pernyataan Jovan tadi. Ya, Jovan tak suruh naik tapi Jovan nggak mau. Begini kawan-kawan, kita ini berpijak pada dakwaan. Dakwaan itu bunyinya apa? Setelah tahu dakwaannya bunyinya apa, kita lihat lagi pembuktiannya seperti apa. Nah, bedanya di kasus ini adalah tidak seperti yang biasanya. Kalau dakwaannya ini, misalnya kalau dakwaannya mencuri, sudah sering ini mencuri kambing, pelakunya bilang, ya saya mencuri kambing. Pembelaannya bagaimana caranya supaya pencuri kambing ini tidak dihukum berat, begitu. Jadi real terjadi mencuri kambing. Tetapi ini kan beda, dakwaannya adalah pembunuhan berencana secara bersama-sama, itu dakwaannya dibaca itu. Kemudian bantahannya atau perlawanannya seperti itu, beda lagi kan? Dakwaannya begini dilawan sama terdakwanya bahwa nggak begitu sebenarnya, oke? Kemudian di dalam kesaksian beda lagi. Kemudian yang Ririn dan Priyo mengatakan bahwa pelakunya Ririn, tapi Ririn membantah. Seandainya bilang Ririn, ya saya, clear lah, yaitu sesuai lah dengan dakwaan dari jaksa. Tapi membantah, nah masing-masing tidak mempunyai orang lain yang bisa menyaksikan itu. Oke. Kemudian bagaimana nanti hakim mengambil keputusan? Dakwaan ini teman-teman, mau tidak mau, suka atau tidak, tetap saja akan diputus. Gitu ya, tetap saja akan diputus. Putusannya apa? Ya, itulah yang kita tunggu. Nah, saat ini kan masih dalam tahap pembuktian. Siapa yang harus membuktikan atas dakwaan itu? Siapa yang harus membuktikan dalam dakwaan itu? Yang harus membuktikan sejatinya adalah jaksa sendiri. Kalau dakwaannya jaksa itu seperti itu, kemudian makanya ini sekarang jadi ini karena dakwaannya jaksa begini, pembuktiannya begono, jadi bingung nih teman-teman. Ini masih bingung. Makanya kita bicara ini. Teman-teman kan sudah baca dakwaannya tuh. Dakwaannya adalah, ini saya ulangi lagi nih. Ririn dan Priyo. Supaya tahu semua lah. Supaya enggak asal cuap-cuap gitu kan. Jalur NG. Ya. Ririn dan Priyo bersama-sama berganti-gantian memukul korban itu. Kalau itu dakwaannya terbukti, dua-duanya saya yakin dituntut dan divonis. Sama itu karena dua-duanya. Kalau itu sesuai dakwaan jaksa. Nah nyatanya dakwaan jaksa itu, ya ada yang mungkin masuk, ada yang tidak. Kenapa yang masuk? Yang masuk benar ada 5 orang meninggal dunia. Ada 2 orang yang jadi terdakwa ini sekarang, Ririn dan Priyo. Tetapi mereka menyangkali perbuatannya. Itu yang tidak sama. Kalau jaksa mengatakan bahwa kedua-duanya saling bergantian memukul.
Faktanya Prio sudah mengatakan bahwa yang melakukan ternyata Ririn. Iya nggak? Iya nggak? Beda kan? Beda kan dengan dakwaan? Ayo, sampai di sini dulu. Saya tanya women in law. Dakwaan jaksa dua-duanya melakukan berganti-gantian. Korbannya 5 orang. Itu dakwaan jaksa. Tapi pernyataan Prio, dia mengatakan, aku nggak melakukan, aku hanya melihat yang melakukan Ririn. Betul tidak? Ya betul, Mr. Z. Benar, benar. Betul, betul. Clear. Benar teman-teman. Yang melakukan Ririn, kata Prio. Begitu ditanya Ririn, nggak begitu. Nggak begitu. Yang melakukan, masih di keterangan pertama, yang melakukan adalah Aman Yani, siapa lagi itu namanya disebutkan. Yo, A- Joko. Artinya keterangan mereka berdua ini berbeda. Iya betul, betul. Kalau berbeda, bagaimana dengan dakwaan jaksa tadi yang mengatakan bahwa mereka berdua saling berganti-gantian memukul? Beda apa tidak? Beda, Mr. Z. Nah, karena beda itulah sekarang muncul nih tambah jauh lagi. Di-mute dulu. Tambah jauh lagi. Muncullah yang namanya TKP kedua. Sementara dalam dakwaan itu tidak ada TKP kedua. Oke lah, bolehlah kalau dikatakan di situ karena di dalam dakwaan itu kan bunyinya ada begini. Setidak-tidaknya, nggak ada masalah. Tetapi harus juga kan diproses yang ini, yang TKP kedua ini. Titik pukulnya di mana? Saya juga ingin tahu kepada teman-teman nih. TKP kedua itu kan di kios. Di kios itu kan ada namanya toko, ada yang tengah, ada yang belakang. Kira-kira ini titik pukulnya di mana? Yang bagian depan, yang tengah, atau yang belakang? Depan nih. Oke. Katakanlah Bapak mengatakan di depan. Apa yang menyebabkan Bapak bilang di depan? Dilihat dari CCTV itu, saya nggak tahu pasti tentang kecepatan apakah itu dipercepat ya. Tetapi ini apa? Itu Saya tuh tanya terlalu lagi, saya cepat tanya lagi, ya. saya tanya Jadinya lagi, gak cepat ada gitu. masalah. Saya tanya lagi, apa yang Bapak lihat? Bukan. Apa yang Bapak saksikan di pengadilan saat polisi mengatakan yang depan? Yang depan itu apa yang dilihat? Oh, tidak terlihat, Kata tapi gejalanya itu kan terlalu cepat ya, terlalu cepat mobilnya nyampe, terus cepat enggak juga begitu, baliknya juga. enggak begitu. Ini kan Itu aku ya, bilang maaf. titik. Aku bilang titik pukulnya di mana? Di depan, di tengah, atau di kamar mandi. Titik pukul itu orang dibunuh pada saat itu, nih. Ya, tidak terlihat ya, Pak. Oke, nggak kelihatan kan? Nggak Iya, kelihatan kan? tapi Mr. Z, meskipun tidak terlihat, dan saya menduganya kalau memang di depan, dia dibawa jenazahnya itu dengan nggak mungkin di belakang. Kalau di belakang kan kemungkinan nih dia pakai tandu gitu ya. Jadi dibawa mereka cepat tuh. Mungkin lokasi terdekat dengan pintu mungkin ya. Itulah yang kita cari. Nggak masalah kita berpendapat di mananya, tapi olah TKP itu harus menunjukkan. Karena disitulah ada kesempatan dia. Misalnya pas lagi di kamar mandi, disikat. Berarti TKP-nya di kamar mandi. Pas lagi di kursi, disikat. Berarti di kursi, di tengah. Pas lagi jualan, disikat. Nah, berarti di depan. Karena begini, Pak. Karena begini. Terakhir kita kan nggak tahu nih cerita itu. Sama sekali kita nggak pernah mendengarkan cerita. Tapi muncul cerita bahwa
ada ditemukan bercak darah 7 titik. Ada di kursi plastik, ada di dinding, ada di pintu kamar mandi. Jadinya kan yang mana ini titiknya ini? Kalau bercak darah, saya pukul nih hari ini, dia berarti di sini tempatnya kan. Percikan darah itu bisa lompat kemana-mana. Tapi di sekitar sini. Nah, kalau ini tadi kan, ada yang di sini, ada yang di kursi, ada yang di pintu kamar mandi. Itu 7. Saya tidak tahu itu ya, teman-teman. Saya tidak tahu karena belum ada kejelasan. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Dakwaan jaksa ini jadi, loh, di mana sih sebenarnya? Kan gitu. Karena begini, ini kan sudah direkonstruksi. Rekonstruksi itu artinya reka ulang. Reka ulang yang di TKP itu sudah dilakukan, sudah ditandatangani. Kalau tiba-tiba ada TKP lain, tidak tertulis kan dalam rekonstruksi, artinya ceritanya sudah berbeda. Kalau ceritanya berbeda, dakwaannya jadi bingung. Maksudnya nggak sama di awal. Nah, itulah yang jadi pertanyaan kita. Yang berikutnya ya teman-teman ya, ada yang tapping tadi. Terkait dengan Ririn bebas. Nggak ada yang mengatakan bebas. Kita ini menyampaikan bahwa ketika jaksa penuntut umum membuat atau membacakan dakwaan, maka kewajiban terdakwa adalah menceritakan alibinya. Ini faktanya begini, alibinya seperti apa. Kalau sama berarti sudahlah itu. Nah, bagaimana ketika dakwaannya dengan cerita alibi terdakwa itu berbeda? Ya, kerja keraslah jaksa ini. Karena dia berkewajiban membuktikan dakwaannya. Nah, untuk membuktikan dakwaannya, ya ini tadi berjibaku. Harus didukung dengan ini, harus dengan ini, harus ini. Dengan dakwaan lah ya. Nah, pertanyaan berikutnya muncul. Kalau JPU bisa membuktikan dakwaannya, dalam undang-undang nih, bunyinya vonis itu jelas. Terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan. Sah artinya didukung dengan bukti-bukti yang sah, meyakinkan adalah keyakinan hakim. Adanya bukti-bukti sehingga hakim menjadi sah, menjadi yakin. Putusannya sah. Nah, pertanyaan berikutnya muncul nih teman-teman. Bagaimana jika JPU tidak mampu membuktikan dakwaannya? Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada beberapa putusan, ada beberapa aturan terkait dengan JPU tidak mampu membuktikan dakwaannya. Ya, ada bebas, ada lepas, kemudian ada apa lagi. Itu aturan. Nah, jangan dipelintir. Bilang, taruhan yuk, kalau Ririn bebas. Yo gak gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Ririn akan bebas? Nah, namanya itu dipelintir. Kita tidak pernah membahas mengenai Ririn bebas, tetapi aturan. Jika jaksa bisa membuktikan, maka hakim akan memutus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Bagaimana jika jaksa ini tidak mampu membuktikan? Ya resikonya itu aturannya. Emang hakim bisa membebaskan? Bisa, kan sudah pernah kita tayangkan. Begitu Woman in Law. Mr. Z. Clear ya. Oh, ngundul lu. Selamat malam, Prof. Bang Maksi, Prof, yang bilang, Prof. Malam bro. Malam Mr. G. Weh, malam Bang Maksi. Siap. Malam ya, malam Bang Rakyat.
Iya, malam bahas apa? Woman ya, woman. Woman in love. In love, iya. Gimana? Lanjut Mr. G, lanjut Mr. G. Ya, ya, terima kasih Prof. Jadi gitu kawan-kawan. Mohon Jadi izin. kita tidak pernah mengatakan bahwa Ririn harus bebas. Enggak, siapa yang bilang gitu? Salah inilah pikiran kalau terlalu jauh. Silakan Bang Moksi. Mohon izin yang mulia. Oi, Sorry, masih terbawa tadi siang. silakan Pak pengacara. Baru selesai tadi sore, selesai sidang, jadi masih ke bawah panggilannya gitu. Ya. Iya. Makanya Mr. G mau tidak ya nggak apa-apa ya Mr. G ya. Mohon izin yang mulia ya. Gitu. Apa-apa. Tadi sore baru selesai soalnya. Jadi makanya masih terbawa itu angin-angin tadi di Iya. sidangan. Oke, Mr. G begini Mr. G. Ini ya saya bilang tadi kan menarik ini. Sebetulnya ini lebih ke edukasi ya. Kalau untuk feeling pasti ya kubu-kubuan ini udah saling feeling ini. Feeling ketemu feeling Mr. G. Mr. G, Ya, yang menarik ketika memang Prio memberikan kesaksian. Yang bilang 2 TKP itu Prio. Faktanya belum. Kenapa faktanya saya bilang belum? Belum ada yang mengarah CCTV kan Mr. G ya? ya. Kan Mr. G tanya tadi, di titik mana? Di dapur kah? Di depan kah? Samping, kiri, kanan, atau atas bawah? Nggak ada. Kalau bicara soal kios, yes. Ada di CCTV kan? Dan Ririn pun mengakui itu. Juga yang menarik kan, Ririn mengatakan itu beras sama telur. Jadi belum Mr. Jadi belum disebut TKP itu Mr. G, menurut saya Mr. G. Kalau kecuali memang terbukti memang ada terlihat jelas tuh mayat di situ Mr. G. Ya. Iya kan? Jadi baru Prio sih Mr. G, keterangan Prio TKP 2 kan? Iya toh. Jadi belum juga Mr. G. Kalau yang Palu oke. Palu Prio menyatakan dalam kesaksian benar terbukti ada Palu, sudah dikonfirmasi kepada yang potong itu ya, tukang las ya. Ya. Las itu potong benar. Tapi pertanyaan besar juga apakah Palu itu betul-betul digunakan oleh si Ririn? Ya. Nah, ya kan masih timbul pertanyaan juga. Jadi memang keterangan Prio memang ada benar, Mr. G, terkait adanya Palu, adanya kios, iya toh? Tapi si Palu ini belum bisa dikatakan juga kan? Si Palu itu ya, si Palu sudah mengatakan bahwa palunya terbuat dari besi. Nah, tapi si Palu tidak berbicara kan kalau itu dipakai Ririn. Itu Mr. G. Iya kan? Ya. Iya toh. Begitupun yang tadi. Jadi mungkin bisa saja Mr. G. Kan saya bilang tadi Mr. G. Bisa juga Ririn ada yang pesan antara beras dengan telur. Iya. Ada pesanan beras dengan telur, makanya Ririn ngambil itu. Jadi belum bisa, artinya keterangannya si Prio itu belum bisa dikuatkan bahwa itu memang ada TKP salah satu TKP ya, bahkan TKP pertama. Bahwa korban Budi dihabisin di situ. Belum bisa Mr. G mengarah gitu loh, secara tajam ke situ. Coba Mr. G ini saya harus menggelitik ke Mr. G. Apa itu? Cerita Prio dan Ririn di awal ya, yang Bang Tony ya, yang sampai detil itu kan. Oh ya. Yang ceritakan mulai dari lapas itu kan, diceritakan. Kemudian Bang Tony menyampaikan di podcastnya Densu, Mr. G kan. Itu kan detil banget tuh Mr. G. Cuman jangan-jangan Mr. G, mungkin Prio dan Ririn terlupakan tuh, bahwa cerita versi yang di kios itu tidak sempat diceritakan pada waktu itu mungkin Mr. G. Jangan-jangan terlewatkan Mr. G itu. Bahwa mereka ngambil beras dan telur di situ Mr. G. Ya itu Bang Tony kayaknya, saya rasa Bang Tony kaget waktu itu pada persidangan. Ketika dia mengatakan ada yang digotong itu adalah beras dan telur. Pasti Bang Tony, wah berarti barangkali lupa. Dugaannya.
Iya kan Mister Ji? Iya dong. Bisa jadi lupa. Jadi pas saya lihat Bang Tony kayak ada kaget pas Ririn bilang mereka mengambil beras sama telur. Nah, Itu loh oke. Mister Ji. Oke. Apakah iya kan? Oke, sebentar lagi tuh Mister Ji. Lanjut. Oke. Ya, karena dua-duanya menganggap bahwa itu bukan TKP. Mungkin nggak diceritakan di situ. Bisa jadi betul. Sepakat. Nah, sepakat Mas Ri. Dan juga memang itu karena bisnis juga mungkin ya. Ini kan semua kita bisa duga-duga ya. Iya. Dugaan barangkali ada pesanan tadi beras sama telur Mr. G sehingga Rina menyiapkan itu gitu loh. Iya. Dan kemudian jangan-jangan yang pesan juga itu Mr. G. Demikian. Karena begini, urutannya begini Bang Maksi, kalau saya. Saudara saksi, pertanyaannya begini. Saudara saksi, ini kan ada kedua orang di situ antara Ririn dan Priyo. Ririn dan Priyo ada di situ. Terus si polisi itu mengatakan bahwa saya yakin bahwa itu sedang mengangkat mayat. Itulah sebenarnya kekeliruannya tuh di situ. Nggak bisa itu Mr. G. Saya harus cepat koreksi nih. Belum tentu itu. Berarti kan dia bisa terawang namanya itu kan. Itulah saya bilang, dia itu bukan ahli, tidak ada dasarnya, ngezoom juga nggak ada, sehingga dia menyatakan bahwa saya merasa bahwa itu adalah mayat. Makanya ditanya, bagaimana Anda mengatakan bahwa itu mayat? Itu kata Priyo. Kata Priyo. Tapi kan Priyo bilang cuman TKP 2 itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu benar mayat? Itu juga belum ada jawabannya. Kemudian ditanya lagi nih, kapan si Budi masuk kios? Ada nggak rekamannya si Budi masuk kios? Masuk toko? Apa jawabannya Pak polisinya? Nggak ada. Lah terus apa yang dipikul itu? Kalau Budi nggak ada masuk kios? Kita bukan sedang berdebat ya teman-teman. Itu adalah fakta persidangan yang kita gambarkan ini. Kenapa kok hakim sampai bertanya? Coba kita logika dulu. Kenapa kok hakim sampai bertanya? Pak polisi, ini pertanyaannya gimana sih? Saudara saksi gitu deh. Saudara saksi. Apakah saudara tahu bahwa Budi ada rekamannya CCTV sedang masuk kios? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Kalau tidak, terus bagaimana berpikirnya? Bang Si, naik Bang Si. Gitu. Terus dia bukan ahli, tetapi dia bisa menerjemahkan. Dia bisa menerangkan bahwa saya meyakini bahwa itu adalah mayat Budi. Gila nggak? Bagaimana Bang Mas? Ya. Kalau saya bilang itu misteri tebak-tebakan nggak bisa begitu. Bicara hukum kan ya harus fakta bukti Mr. G. Nah sekarang kalau ditanya, makanya ditanya sama pengacara nih. Tapi pengacaranya nggak mau konfrontasi, rasa-rasanya nggak mau konfrontasi. Mungkin ada nanti waktunya di pledoi. Si Tony itu nggak mau konfrontasi, dia hanya melihat apakah itu. Ya, itu keyakinan saya. Itu kesimpulan Anda. Ya, itu analisa saya. Oh, itu analisa saya. Iya kan ini lagi analisa CCTV, bukan begitu. Terus nggak mau bertanya. Terus nggak mau bertanya lagi gitu. Silakan cerita. Mr. Z, bukannya para penyidik itu nggak boleh pakai keyakinan, mereka harus dengan bukti. Yang punya keyakinan itu kan hakim. Berdasarkan bukti. Iya, tapi yang boleh pakai keyakinan berdasarkan bukti itu hakim. Tapi kalau penyidik, kalau mereka pakai keyakinan kan repot. Mereka kan harus pakai bukti. Nah, kalau nggak bisa buktikan nggak usah jadi penyidik ya. Coba, begitu bukan misalnya kalau ya inilah teman-teman kalau kita ini ngomong yang benar, dia bilang dia bilang begini nih, pemuja Ririn, aku tuh
Sejak kapan saya mau cari Ririn? Ririn itu siapa sih? Kita ini kan hitung-hitungan ilmiah seperti ini. Dihitung dulu nih, kotak-katik. Loh, kamu kok ngomong begini? Apakah kamu ahli? Karena kalau di sidang itu kan ahli harusnya. Ahli itu bicaranya berdasarkan apa? Berdasarkan keahliannya. Karena dia disumpah. Berdasarkan keahliannya, dia pakai teknisnya, keilmuannya. Misalnya dikatakan nih, coba Mbak Jelita tanya ke saya, bilang, kok Anda, aku ahli nih seolah-olah, silakan Jelita tanya, kok Anda bisa mengatakan bahwa itu mayat gitu? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu mayat? Nah, ini ahli nih jawabannya. Mohon izin yang mulia, kami menggunakan dengan teknik ini, dengan mesin ini, kemudian kami praktekkan yang mulia. Tang. Nah, itu akhirnya hakimnya yakin. Dipraktekkan, kemudian kita perbesar yang mulia, shoot. Kita perbesar 100% yang mulia, shoot. Ini kalau saya perbesar lagi ke 150 yang mulia, nampak. Tapi ini buram. Gitu strateginya. Kalau ahli. Lah, bagaimana kok kamu bisa mengatakan itu dugaan saya? Lu lah piye meneh iki? Ngono lo. Mr. Ji izin. Ngono lho. Mr. Ji, dikit aja. Ah, siap. Biar Siap. nggak lupa. Kebetulan 2 hari lalu kalau nggak salah saya sempat iseng-iseng di komalnya Bang Terang apa kemarin itu Mr. Ji? Ladusing. Oh iya, Mr. Ji pasti ngintip itu saya tahu. Kan ada Bang Ruslan tuh. Ada Bang Ruslan Mr. Ji. Ada Bang Ruslandi. Pas kebetulan saya sampaikan ke beliau, tapi beliau cukup ini kok saya lihat terbuka. Karena saya bilang, Pak Ruslandi, saya mau narasi berdasarkan hukum acara kan. Bahwa saya bilang, nah ini Mbak Jelita ada juga nggak salah waktu itu ya. Saya bilang ke beliau, oke, yang jelas mereka pada faktanya sampai saat ini mereka memang terdakwa, Ririn dan Priyo. Otomatis asas praduga tak bersalah masih melekat ke mereka. Ya, belum bisa kemudian mereka mau dijatuhkan bersalah. Itu kita sepakat dulu biar yang di bawah nggak ini Mr. Ji, mereka nggak bias kan. Itu prinsip KUHAP bahwa sampai saat ini mereka masih wajib dinyatakan tidak bersalah. Itu dulu. Nah, Bang Sulandi oke waktu itu Mr. Ji. Terus saya bilang, bicara CCTV, terlepas memang kasat mata kelihatan ya Ririn di situ. Tapi kan penyidik sudah mengakui bahwa CCTV itu tidak melalui proses digital forensik, Mr. Ji. Beliau akui itu, Mr. Ji, ya kan? Mr. Ji ya? Ya akui, ya Pak, betul. Saya bilang, jadi otomatis kalau bicara seperti Mr. Ji suka sampaikan, termasuk Pro, syarat sah untuk perolehan alat bukti elektronik ini kan formil dan material, Mr. Ji. Mungkin kalau formil oke lah, kalau cuma berita acara penyitaan, kemudian surat perintah penyitaan, oke, sama penetapan pengadilan ya Mr. Ji ya, izin pengadilan. Ya itu formil boleh. Kalau formil mungkin oke, tapi terbukti ketika ditanyakan hakim menanyakan kepada penyidik belum itu proses digital forensik.